Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tan Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa rasio nilai pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar adalah rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan kinerja keuangan seperti nilai per saham, yang kedua itu nilai per buku per saham, yang ketiga itu ada dividen. Rasio ini digunakan oleh investor untuk yang pertama itu menilai apakah saham termasuk mahal atau murah. Yang kedua itu melacak posisi performa di perusahaan di pasar. Yang ketiga itu membantu mengambil keputusan investasi yang tepat. Selanjutnya, ada ciri-ciri khas rasio nilai pasar. Yang pertama itu berfokus pada sudut pandang investor. Yang kedua itu tidak mencerminkan efisiensi operasional, tetapi persepsi pasar. Yang ketiga itu bisa memprediksi potensi capital gain dan dividen. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat nilai pasar. Yang pertama itu manfaat bagi investor. Manfaatnya untuk menilai apakah saham layak dijual atau dibeli untuk menghindari risiko investasi dan kerugian. Yang kedua itu ada bankir atau investasi. Di sini untuk menentukan harga saham saat IPO. Yang ketiga itu bagi manfaat bagi perusahaannya, yaitu digunakan untuk menilai penawaran merger untuk menentukan imbalan investasi investor menjadi dasar strategi pembagian dividen. Di sini juga ada capital gain. Yang pertama itu selisih keuntungan dari penjual saham. Yang kedua itu ada salah satu tujuan investor jangka pendek. Selanjutnya ada macam-macam nilai pasar. Yang pertama itu ada EPS, earning per share, yaitu mengukur laba bersih per saham biasa. Rumusnya EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Semakin tinggi SPS, laba per saham besar, itu dapat menarik investor. Yang kedua itu ada PER atau price to earning ratio. Itu mengukur berapa banyak investor bersedia membayar untuk tiap rupiah labanya. Rumusnya per harga saham dibagi EPS. Per itu tinggi sama dengan investor optimis, yang per rendah sama dengan investor pesimis. Yang ketiga itu ada MBV atau market to book value ratio. Itu mengukur harga per pasar saham terhadap nilai buku perusahaan. Rumusnya MBV harga saham dibagi nilai buku per saham. MBV lebih besar dari 1, yaitu saham dihargai lebih dari nilai buku dianggap potensi. Sebaliknya, jika MBV lebih kecil dari 1, maka dianggap kurang menarik oleh investor. Yang keempat ada dividen yield atau DY. Itu mengukur dividen yang membayar per lembar saham terhadap harga saham. Rumusnya DY sama dengan dividen per saham dibagi harga saham. Yang untuk DY digunakan untuk mengetahui pengembalian investasi berbentuk dividen, dan perusahaan dengan pertumbuhan tinggi biasanya DY lebih rendah. Yang kelima ada dividen payout ratio, yaitu menunjukkan presentasi laba bersih yang dibagikan sebagai bentuk dividen. Rumusnya DPR
dividen per saham dibagi earning per share. Artinya DPR tinggi yaitu perusahaan membagi sebagian besar labanya, dan DPR rendah yaitu perusahaan menahan laba untuk ekspansi usahanya. Selanjutnya ada ketertarikan rasio nilai pasar dengan rasio keuangan lain. Yang pertama itu rasio pasar. Dia tidak berdiri sendiri untuk mendapatkan gambaran untuk investor. Dia juga perlu melihat rasio solvabilitas seperti debt to equity ratio. Yang kedua itu ada rasio portabilitas seperti ROE dan ROA. Yang ketiga itu ada likuiditas seperti current ratio. Yang keempat itu ada rasio aktivitas seperti inventory turnover. Contohnya SPS tinggi tetapi DER juga tinggi. Dia dapat berpotensi laba besar, namun resiko utangnya juga besar. Selanjutnya ada tren dan inovasi dalam rasio pasar di era digital. Yang pertama itu ada vintage dan big data. Itu membuat investor real bisa mengakses rasio pasar secara real time atau tepat waktu. Dan yang kedua itu ada platform seperti Stockbit atau RT Business dan Yahoo Vintage, yaitu menyajikan data per dan EPS dan DY dengan grafik historis. Yang ketiga itu munculnya ada ESG investing. Investor juga mempertimbangkan rasio non-keuangan, dampaknya lingkungan, sosial, dan data kelola. Selanjutnya ada strategi investasi berdasarkan nilai rasio. Yang pertama itu ada growth investing. Dia berfokus kepada EPS dan rasio, yaitu mencari perusahaan dengan pertumbuhan laba tinggi seperti SPS yang sedang naik. Yang kedua itu ada value investing. Dia berfokus kepada MBV dan per rendah. Dia membeli saham undervalued yang berpotensi naik di masa yang akan mendatang. Yang ketiga itu ada dividen yield dan DPR. Dia berfokus pada perusahaan pembagi dividen rutin. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.